Selamat sore Creative People. Selamat datang di podcast Amikom Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, semoga Creative People semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Baiklah, perkenalkan kali ini saya Afrinia, dosen dari Prodi Geografi Universitas Amikom Yogyakarta, akan menemani Creative People semua menikmati sore yang rintik-rintik hujan ya ini kalau di Jogja, bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, untuk tema podcast kita pada sore hari ini yaitu mengenai peningkatan literasi geospasial melalui media sosial. Nah, Creative People, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nih narasumber kita pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama, beliau ini merupakan dahulu beliau adalah dosen saya ya di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dan mungkin juga sudah banyak nih Creative People yang mengenal gitu ya. Beliau saat ini dikenal sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial. Beliau adalah Prof. Aris Marfai. Selamat sore Prof. Aris. Selamat sore, Mbak. Ya, bagaimana keadaannya Prof? Baik, sehat. Ya, sehat, alhamdulillah ya. Dan narasumber kita yang kedua, nah ini yang tidak kalah keren juga nih, beliau juga teman saya nih. Beliau adalah Ibu Widiana Riasasi. Beliau adalah dosen di Prodi Geografi Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat sore Bu Rias. Selamat sore Bu Frina. Ya. Baiklah Creative People, seperti yang kita ketahui ya, lembaga pemerintah non kementerian tadi dari Badan Informasi Geospasial itu bertugas dalam bidang informasi geospasial, dan di mana saat ini literasi geospasial itu sangat diperlukan ya, terutama melalui media sosial, karena saat ini terutama untuk generasi milenial nih, mereka cenderung banyak sekali memanfaatkan media sosial. Nah, kalau boleh sedikit bercerita nih ya Creative People, beliau ini dahulu adalah dosen saya juga dan juga Bu Rias ini ya di Fakultas Geografi UGM, dan merupakan dosen yang kami kagumi nih beliau ini, karena beliau masih muda dengan talenta yang sangat luar biasa sehingga menginspirasi kami sebagai mahasiswanya gitu. Dan alhamdulillah nih sore hari ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau yang saat ini beliau sudah menjadi Kepala Badan Informasi Geospasial. Dan perlu Creative People ketahui juga nih, prestasi beliau yang baru-baru ini, beliau ini merupakan salah satu peneliti dan memiliki publikasi yang sangat banyak sekali Creative People. Dan tidak heran jika beliau meraih gelar profesor dalam usia yang relatif muda dan menjadi top 2% world ranking scientist di tahun 2021. Luar biasa sekali Prof, ini menginspirasi kami yang masih meniti karir nih ya. Baiklah Creative People, mungkin kali ini kita akan banyak berbincang-bincang. Bagaimana nih Bu Rias, kita menanggapi tentang peningkatan literasi geospasial melalui media sosial? Ya, benar sekali Bu Frina. Ini kita dapat kesempatan yang sangat luar biasa didatengin seorang Kepala Badan Informasi Geospasial dengan segala prestasi yang beliau peroleh hingga saat ini seperti itu. Nah, Prof, ini mungkin langsung saja kali ya Bu Frina ya. Boleh. Kita akan menanyakan terkait dengan literasi geografi, Prof. Karena kan ini ya memang bidang kita adalah geografi, kebetulan geografi dan geospasial begitu. Nah, kalau sebagai pertanyaan pemanasan nih Prof, kalau menurut Prof sendiri, pandangan Prof bagaimana dengan tingkat literasi geospasial masyarakat kita, terutama di Indonesia pada saat ini? Ya, Mbak Rias, Mbak Frina. Ya. Mahasiswa saya banyak, saya lupa namanya. Menarik ini pertanyaannya, dan ini sebetulnya jawabannya bisa banyak dan bisa bervariasi. Saya kasih contoh dulu ya. Kalau kita sekarang tanya orang di setiap jalan, orang yang di jalan misalnya kita tanya, Anda pakai Google Map nggak? Dia jawab pakai. Ya. Tahu Google Map, tahu. Anda pakai aplikasi Gojek? Iya. Di situ ada peta, kemudian ada menelusur di mana saja Anda bisa tracking dengan peta. Betul. Tapi kalau orang ditanya, misalnya Kabupaten Teluk Bintuni itu letaknya di mana?
nggak tahu. Belum semua. Iya, tahu. belum tentu pasti tahu, semua kecuali orang orang pasti sana. tahu. Atau Iya. sekarang baru terjadi banjir besar di Sintang. Sintang itu Sumatera bagian mana? Dia bukan Sumatera Pak, Kalimantan misalnya gitu. Dua hal yang paradok. Satu sisi kita sangat mulai menggandrungi teknologi yang di situ juga ada informasi geospasial berbasis teknologi. Tapi di sisi lain sebetulnya wawasan geografis kita, wawasan geospasial kita itu ya agak dalam-dalam amat. Ini agak paradok ya. Nah, sehingga kita perlu, karena kita sebagai seorang geografer misalnya, atau yang berkecimpung di dunia informasi geospasial, kita perlu terus meliterate ini pada masyarakat, melakukan edukasi. Dan agar mereka juga paham lebih banyak tentang aspek geospasial, dan endingnya mereka merasa memiliki NKRI ini, sehingga mereka tahu sebetulnya anything related location itu kan informasi geospasial. Ya. Nah, sehingga ya kalau ditanya sejauh mana kita sudah literate, itu kalau satu sisi jawabannya dengan menggunakan teknologi orang tahu, tapi sebetulnya orang juga nggak tahu. Ya. Ya, sulit kan jawabannya. Ya, itu. jadi Bukan? ya, Bener nggak? dua hal Iya, paradok ya. paradoks Iya. ya. Iya, Benar betul, sekali betul. paradoks. Oke. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia sebetulnya. Coba Oh. kita di Indonesia juga, apalagi di Indonesia gitu Mas ya. Ya. Kalau kita lihat di banyak sekali di misalnya tayangan medsos atau di televisi, ada orang kan yang sering ada game ditanya Paris itu letaknya di bagian mana, selatan apa timur, orang asal nunjuk aja salah misalnya gitu. Di Indonesia juga gitu kan. Kalau kita lihat di game-game atau di beberapa tayangan reality show atau apa itu kan juga gitu. Ya. Ditanya tadi lokasinya di mana, orang nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Penting lagi buat kita di Indonesia yang negaranya seluas ini. Ya, benar. Ya enggak? Indonesia itu kalau dari barat ke timur itu 5.000 km loh. Terbang itu butuh 8 jam. Kita punya 3 daerah waktu yang berbeda. Ya. Itu kalau peta kita ditaruh di Eropa itu, satu di ujung UK itu, ujung satunya sudah di Negara lain. hampir di Timur Tengah. Iya. Ya enggak? Oh ya. Oh iya, 5.000 km kok, jauh sekali. Iya, iya, iya. Ya, benar sekali. Jadi memang ya dua sisi paradoks gitu kalau boleh dibilang ya Prof. Dan sekarang mungkin jadi di satu sisi juga dimudahkan, di sisi lain jadi orang tergantung. Iya. Itu juga jadi Iya. dulu daya ingatnya oh di sana tahu mungkin. Sekarang tinggal lihat map aja lah, Iya. Dimudahkan ya. dimudahkan. Dan satu sisi instan penting, tapi juga basic knowledge tentang mental map, tentang geospasial, tentang informasi geospasial itu penting kita punyai. Ya. Ya. Iya. Dan memang orang dulu dengan tanpa bantuan teknologi juga dia bisa nyampe suatu tempatnya kan. Misalnya lurus ngalor ngidul gitu ya. Nyampe gitu. Iya. Ini orang sekarang sudah dengan bantuan Iya. teknologi, tapi sayangnya juga nggak tahu persis. Ya. Betul. Berarti perlu basic pengetahuan juga gitu. Edukasi di situ ya. Edukasi. Ada perlu mengedukasi bagaimana juga wise dan edukasi menggunakan teknologi itu sendiri ya. Betul. Betul sekali. Kadang-kadang kan kita nggak manfaatkan banyak, hanya tergantung pada itu saja. Misalnya tadi ya sudah kita pakai untuk aplikasi Map. layanan Gojek misalnya, Oh, iya. atau map hanya saja. Tapi kan kita nggak manfaatkan untuk explore pengetahuan, sebetulnya kan bisa. Betul. Atau kita gunakan untuk riset kita. Iya. Kenapa kita nggak gunakan misalnya kita kalau mau riset tracking, atau kenapa kita nggak plotting di banyak tempat kalau kita di dunia pendidikan misalnya. Ya, ya. Iya. Tapi juga di masyarakat umum juga bisa gitu kan sebenarnya. Oke. Dia track rumahnya dan Opportunity-nya sebenarnya besar gitu. Cuman Persis. kadang kita cuman pas butuhnya aja gitu. iya. Ya. Penting kita untuk menstimulan setiap anggota masyarakat untuk bisa lebih satu kenal ya. Prinsip kami literasi geospasial itu artinya memberikan pemahaman yang serba cukup terkait dengan negara kita yang sedemikian Iya, luas iya. agar mereka merasa memiliki NKRI. Jadi ada jiwa kebangsaannya di situ dengan mengetahui lokasi. Betul. Iya, kita ngomong cinta tanah air tapi kita nggak ngerti ujung Sumatera sampai dengan Papua misalnya. Dan makanya penting di situ untuk orang belajar secara paham informasi geospasial. Oke. Ya. Nah, terus kemudian ini Prof, kan kalau ya itu tadi ya, karena kecenderungan kita saat ini orang lebih tertarik ke konten digital, ya.
orang lebih suka lihat visual gitu kadang. Ya sekarang generalnya itu seperti itu, eranya lagi seperti itu. Nah, hal ini itu bisa dimanfaatkan sebagai media literasi. Ini kan literasi ya, karena kita bicara geospasial. Ini kalau pendapat Prof sendiri, seberapa jauh kita bisa memanfaatkan media tersebut untuk kita menyampaikan literasi geospasial itu? Persis. Dan ini sangat cocok dengan Amikom ya. Iya. Terkait dengan Prof. media digital itu sangat cocok. Bahkan kalian juga punya apa tadi mata kuliah? Dokumenter geografi. Dokumenter geografis. Pertanyaannya adalah sejauh mana sebetulnya kita bisa memanfaatkan media digital untuk membantu kita melakukan literasi geospasial, literasi geografi tadi ya. Ya, kalau kita lihat sekarang justru media digital itu mainstream. Informasi kan semua orang gali di sana. Iya. Kita sekarang mungkin udah nggak langganan koran ya, atau Iya. koran yang dicetak. Saya Iya. masih, cuma dibaca nggak juga. Ya. Dibaca, Setiap nggak tahu hari lah. dibacanya mungkin seminggu sekali. Iya. Tapi Anda ini nggak bisa lepas, mesti Anda Iya. baca. Mulai dari yang website, media sosial, info selebritis, whatever itu, mention, you name it, kamu punya banyak sekali. Iya. Dan sekarang orang lebih bisa memilih berita yang dia mau cari. Kalau dulu kan kita, kalau eranya masih era media massa, itu kan kita disuguhkan dengan berita yang kita mau nggak mau di drive kan, dari Iya. suguhkan A sampai Z. Iya. Sekarang Anda kadang nggak tertarik dengan ekonomi, Anda baca politik saja, Iya. atau Anda hanya tertarik dengan dunia selebritis, Anda nggak tertarik dengan yang lainnya, Anda baca melihatnya Kita yang milih selebritis. sekarang. Iya. Milih Dengan sekarang. ketertarikan masing-masing. Nah, demikian pula kita harus menumpang itu untuk mensosialisasikan, membuat masyarakat menjadi literate melek geospasial. Oh, kenapa toh Pak harus melek geospasial? Balik lagi tadi ya, karena kita negara besar, minimal ya masyarakat kita harus paham lah. That is my country gitu kan. Artinya literasi itu kita perlu hadirkan dengan segala macam turunannya. Misalnya kita harus menyajikan dengan bentuk peta itu cara membuatnya bagaimana, diperlukan SDM seperti apa, itu bagian dari literasi geospasial kan. Iya. Prosesnya bagaimana, akuisisi datanya bagaimana, biar orang lebih melek. Nah sekarang bagaimana yang sebanyak itu konten-konten knowledge tadi itu kita terjemahkan atau kita masukkan dalam dunia digital kan gitu ya. Oke. Karena medianya sekarang orang ke Iya, sana. Jadi kalau sana. pertanyaan seberapa penting, is emas menurut saya. Bisa, Mas. Semua literatur masuknya, semua knowledge masuknya juga mulai ke dunia digital. Iya. Iya. Meskipun nanti macam-macam dunia digital, bisa medsos, bisa media yang Ya, lainnya, media komunikasi televisi, yang lain, ya. komunikasi. Iya benar. Ya karena memang ya itu eranya seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau kita mau sebarkan ya Iya, gunakan kita tools ngikutin itu tren. gitu. Iya. Kita Kalau kan- ngomong literasi geospasial di koran itu juga orang sekarang bacanya bukan koran lagi. Iya. Koran tapi digital. Prof. Koran lebih digital, Koran ya. digital. Medianya gitu. Iya. Kita ngeprint juga orang nggak baca ternyata. Iya sekarang paperless juga. Iya. Oke. Masalahnya adalah, iyakah ya mayoritas ya, karena digital itu bagian dari apa namanya, bukan hanya lifestyle, tapi ya dinamika sekarang ke seluruhnya digital. Tapi kan ada juga yang nggak terjangkau oleh digital. Iya benar. Kita juga perlu strategi khusus itu, misalnya di pedalaman, Iya, benar. orang-orang tua Iya, di iya, pedesaan yang nggak terjangkau dengan digital itu perlu Benar. khusus atau berkebutuhan khusus. Betul. Ya, sehingga Iya. kami misalnya di Badan Informasi Geospasial juga harus concern itu, karena Betul. kami bertugas untuk menyampaikan literasi geospasial ini, knowledge, pengetahuan tentang geospasial ini kan ke seluruh masyarakat Indonesia. Iya iya. Misalnya kita untuk yang berkebutuhan khusus tunanetra misalnya, Iya. kita sekarang membuat peta taktual. Peta apa Mak? Taktual. Taktual. Peta Taktual itu adalah Untuk- peta untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus Oh, untuk oke. penglihatan. Jadi atau semacam tunanetra. braille braille. Persis. tapi Braille berbentuk bentuk peta. I see. Oh, Sehingga iya. mereka paham, bisa merasakan, punya feeling, punya gambaran Sumatera itu kayak gini, Kalimantan itu kayak gini, Sulawesi kayak gini. Kan Oh, oke. sangat menarik. Dan Wah, ini kita iya. inisiasi, kita sosialisasikan terus. Bahkan kita sebetulnya inginnya, mudah-mudahan ini juga didengar, inginnya ada kolaborasi yang lebih mantap lagi dengan Kemdikbud misalnya. Iya. Ya. Sehingga yang mereka memfasilitasi sekolah-sekolah berkebutuhan khusus itu, kita yang akan mensuplai materi paraganya Ya. untuk yang braille. Dan itu sekarang kita sosialisasi terus. Dan itu kita ada pusat tersendiri di Badan Informasi Geospasial, pusat atlas, ya, iya. yang bertugas juga menyusun atlas. Oke. Nah ini menarik sih Prof. Tadi disebutkan juga ya, bahwa kemudian kita
jangan sampai terlena juga dengan anggapan bahwa semua kemudian bisa mengakses digital. Kita kemudian jadi melupakan yang ternyata ada juga sih sebenarnya yang belum bisa mengakses digital gitu. Jadi itu juga harus jadi bagian yang harus kita ini juga gitu, harus kita perhatikan juga gitu ya, benar sekali gitu. Nah ini menarik sekali, baru ada insight ya ternyata kita juga gak semua bisa pukul rata. Di perkotaan gitu. Itu berapa? Oke, let's say 80-an juta orang, tapi jumlah penduduk kita kan misalnya 230 juta, lebih 250 ya segitu. Jadi benar, malah mungkin lebih banyak yang mungkin bisa sih. Mungkin banyak yang melek digital, cuma intensitas digitalnya seberapa juga nggak tahu. Betul. Iya, benar sekali. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, karena dari titipan dari panitia katanya tinggal sebentar waktunya. Iya, ini karena waktu itu 24 jam. Kebetulan Prof. Aris ada keperluan lain juga. Tapi ini mungkin di satu pertanyaan. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutkan. Keren ya podcast di Universitas. Nanti berkenan hadir lagi, Prof. Dengan senang hati. Dengan waktu yang lebih panjang. Terakhir ya, Prof, pertanyaan mungkin lebih ke harapan Prof. Aris terkait dengan literasi geospasial di Indonesia itu apa ke depannya, dan harapannya apa, kemudian bagaimana nanti kita bisa mewujudkannya seperti itu. Ya, jadi begini, kita terus berikhtiar agar seluruh masyarakat Indonesia itu melek secara geospasial, sehingga mereka punya pemahaman tentang aspek wilayah, aspek geospasial, aspek lokasi, dengan segala macam turunan dan aspeknya itu tadi. Sekarang kita sudah punya modality yang luar biasa dengan teknologi, dan orang sudah mulai paham dengan beberapa aplikasi yang sejatinya berbasis geospasial. Penggunaan Google Map tadi misalnya, dan contoh-contoh yang lainnya. Dan kita tinggal melakukan edukasi yang lebih terhadap masyarakat yang pada level ini. Tapi pada masyarakat yang lainnya yang masih jauh dari itu, kita juga berkewajiban perlu melakukan memberikan pemahaman terkait dengan literasi geospasial agar mereka lebih paham tentang Indonesia, tentang luas kita, dan itu ujung-ujungnya adalah menguatkan jati diri kita terhadap bagaimana negara kita, dan merasa memiliki terhadap NKRI itu penting ya, sense kita. Dan rangkaiannya panjang literasi geospasial ini. In a certain level misalnya kita juga bisa mengedukasi atau meningkatkan SDM kita yang bergerak di bidang informasi geospasial. Intinya pembangunan informasi geospasial di Indonesia ini perlu terus kita tingkatkan, karena informasi geospasial itu sebetulnya menjadi bagian penting dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kita nggak mungkin melakukan perencanaan tanpa memahami lokasi, tanpa menghadirkan peta. Kita nggak mungkin melaksanakan pembangunan dan investasi kalau nggak ada lokasi. Pemahaman tentang lokasi, pemahaman tentang peta, pemahaman tentang pengukuran ruang itu ada di informasi geospasial. Misalnya termasuk bagaimana akuisisi, bagaimana melakukan analisis sumber dari informasinya, itu kan semuanya aspek informasi geospasial. Jadi sebenarnya literasi geospasial itu memberikan pendidikan, memberikan edukasi in many level, ya enggak? Bisa expertise sampai dengan orang awam yang harus paham. Itu aja ke depan kita harus fokus di situ. Tugasnya di Badan Informasi Geospasial dan juga kita semuanya sebetulnya. Dan salah satu keilmuannya adalah geografi pasti. Dan salah satu geografi ada di Amikom. Tak bantu. Terima kasih, Bro. Arahnya memang ke sana, Bro. Oke, baik, menarik sekali perbincangan dengan Prof. Aris ini. Cuman ya balik lagi, kita tidak punya waktu yang terlalu banyak, dan nanti harapannya semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Dan untuk sebenarnya besok itu di geografi Amikom kita ada webinar mengenai literasi dokumenter geografi yang masih kaitan juga nih Creative People dengan literasi geospasial. Nah, jadi bagi dan saya sudah siapkan bagaimana kaitannya dengan dokumenter geografis, dan itu ya nggak jauh-jauh dengan dokumenter, itu kan bagian dari literasi geospasial. Nah, untuk lebih jelas ya, besok silahkan mengikuti join. Nanti informasinya semuanya di sosmed kita ya. Iya, di sosmed @geografi Amikom, dan juga nanti akan disiarkan secara langsung live di YouTube-nya Amikom. Geografi Amikom, dan Prof. Aris nanti akan berbicara lebih banyak lagi begitu ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu nih Creative People, tadi
apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Aris bahwa ternyata literasi geospasial itu sangat penting sekali ya. Perlu kita highlight juga nih Creative People, menjadi sebuah media untuk bisa bilang juga untuk menjaga keuntungan NKRI juga nih. Betul. Bagi Creative People semua. Baiklah Creative People, karena keterbatasan waktu juga, akhirnya di sini kami mohon undur diri. Terima kasih Prof. Aris atas waktunya, kedatangannya. Terima kasih juga Bu Rias. Sehat selalu ya. Iya, semoga sehat selalu. Selamat sore Creative People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live sih.